Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu berani mengabaikannya. Jika dia tidak melibatkan monster itu, dan membiarkannya terus melepaskan Chaos Sword Ki ke Yinlinger, maka Yinlinger pasti tidak akan memiliki kesempatan. Selama dia dipukul secara positif oleh Chaos Jianqi, Yinlinger pasti akan memasuki kondisi cedera serius bahkan jika dia tidak akan mati. Anda tahu, luka pada jiwa adalah hal yang paling menyusahkan. Setelah jiwa rusak, tidak mungkin pulih dalam ratusan ribu tahun. Selain itu, bahkan jika itu pulih di masa depan, pasti akan kehilangan sesuatu selamanya. Paling tidak ingatan Yinlinger tidak dapat disimpan. Dari perspektif tertentu, sebenarnya setara dengan Yinlinger yang sudah mati sekarang. Bahkan jika itu pulih di masa depan, Yinlinger tidak lagi menjadi Yinlinger saat ini. Memori hilang, emosi hilang, dan hubungan dengan Zhu Hengyu benar-benar menghilang. Dari sudut pandang tertentu, ini sebenarnya tidak berbeda dengan kematian. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu menggertakkan giginya, dan di antara tangan kanannya, tombak perak yang trisula muncul di tangannya secara instan. Senjata super dari Istana Es ini adalah senjata utama Zhu Hengyu. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu melambaikan tangan kanannya, dan Shen Luo di penjara, terbang menuju monster di tanah. Di bawah restu kekuatan Shen Rou, Shen Luo memenjarakan cahaya ungu pudar, dan terbang menuju monster yang mengembang dari kambing pedang. Saat berikutnya, di bawah pengawasan Zhu Hengyu, bahwa Dao Shenrou di penjara dan mengenai Warcraft pedang ganda dengan akurat. Tetapi hukum pemenjaraan, yang tidak menunggu pemenjaraan Shen Rou, mulai berlaku, dan seluruh bola lampu pemenjaraan Shen Rou hancur seketika. Kemudian berubah menjadi bintik ungu, menghilang di udara. Kekacauan Jiangang. Benar, meningkatnya api merah hitam di permukaan tubuh kaki Warcraft itu sebenarnya adalah Chaos Jiangang. Kekacauan Jiangang dapat melanggar semua hukum. Setiap kontrol atau teknik pemenjaraan adalah seperti lelucon di depan Chaos Jiangang. Di antara kengerian Zhu Hengyu, suara cemas Yinlinger terdengar, tidak bagus, orang ini ternyata adalah iblis emas gelap 9 butir. Apa? 9 pola. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu secara tidak sadar melihat ke pedang Warcraft. Seperti yang Anda lihat, ada total 9 cincin tanduk pada pasangan tanduk panjang dan panjang. Permukaan cincin tanduk, 9 pola ma emas gelap melingkar di sekitar tanduk. Satu kiri dan kanan, di atas 2 tanduk, ada 9 garis ma emas gelap masing-masing. Ini, melihat Warcraft pedang ganda di bawah tanpa suara, bukankah itu berarti domba iblis pedang ganda hanya bisa tumbuh hingga 3 baris paling banyak? Kenapa ada 9 butir? 3 iblis-iblis emas gelap berbutir sudah memiliki kekuatan 93 iblis. Jika itu Jiwen, apakah ini berarti bahwa ini adalah domba iblis pedang ganda dengan 99 tubuh suci cahaya putih? Sementara otaknya berjalan cepat, Zhu Hengyu tidak bisa menemukan cara untuk menghadapi monster ini. Shen Luo di penjara, dan menjadi lelucon tentang pedang-pedang Warcraft ini. Meteor api ajaib tidak dapat ditampilkan di lingkungan bawah tanah sama sekali. Perisai Sunro dapat digunakan untuk perlindungan. Tapi di depan kekuatan tubuh suci cahaya putih 99 segmen, perisai Shenrou benar-benar tidak ada apa-apanya. Seperti gelembung sabun, meledak dengan tusukan. Terlebih lagi, ini memiliki 99 paragraf, kekuatan tubuh suci cahaya putih, dan gas pedang kekacauan dilepaskan. Ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu tiba-tiba menemukan bahwa semua keterampilan yang dia gunakan benar-benar tidak berguna. Untuk paket hari ini, satu-satunya yang bisa diandalkan Zhu Hengyu tampaknya adalah jam kuno Xuanze. Tapi masalahnya, lonceng hitam tampaknya hanya digunakan untuk pertahanan, bukan untuk serangan. Berbicara tentang pertahanan, jam hitam itu benar-benar tak tertandingi di dunia dan tidak ada yang bisa dilanggar. Tetapi ketika datang ke serangan, jam hitam tidak berguna. Antara kecemasan Zhu Hengyu, tampaknya penghinaan batin Zhu Hengyu telah dirasakan, dan bahwa jam hitam kuno melayang keluar dari alis Zhu Hengyu, tergantung di udara. Melihat jam hitam kuno, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Mungkinkah dikatakan bahwa jam hitam kuno ini tidak dapat diserang? Di tengah seru Zhu Hengyu, bel yang merdu dan kuat berdering keras. Ketika, di bawah bel menderu, gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi tidak terlihat dan tidak material, berpusat pada jam hitam kuno dan menyapu ke arah sekitarnya. Riak kecil menyapu, dan semuanya membeku. Debu, batu, bilah rumput, dan tetesan air di langit semuanya masih menggantung di udara. Bahkan Yinling di udara telah kehilangan kemampuannya untuk bertindak, seperti patung, menemui jalan buntu di sana.
Dengan jam kuno sebagai pusatnya, dalam 1000 kilometer, hanya Zhu Hengyu yang masih memiliki kemampuan untuk bertindak. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Sapi, itu terlalu bagus. Ditutupi oleh bel, waktu dan ruang benar-benar ditekan. Di mana bel berlalu, semuanya terhenti. Namun, meskipun jam kuno hitam itu sangat kuat, tampaknya itu tidak bisa menyelesaikan masalah sebenarnya. Bahkan jika monster itu diam, Zhu Hengyu tidak bisa membantunya. Dengan tubuh Chaos Jiangang, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk melukainya. Kesenjangan kekuatan antara satu sama lain terlalu besar. Dan pihak lain memiliki tubuh Chaos Jiangang. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu menusuk matanya dengan pedang, dia tidak bisa menusuk. Jiangang yang kacau saja sudah cukup untuk menghancurkan semua serangan Zhu Hengyu. Dalam menghadapi dua pedang Warcraft itu seperti orang biasa dengan tangan kosong, menghadap jerawat besi. Anda tidak dapat memindahkannya, Anda tidak dapat menghancurkannya, Anda tidak dapat menahannya. Untungnya, pikiran Zhu Hengyu cukup mudah digunakan. Di antara operasi otak yang cepat, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan cara yang baik. Di antara pikiran Zhu Hengyu, tiba-tiba keluar dari pikiran, semua jalan menuju ular Shen Luo Yin Yinlinger yang diproyeksikan di masa lalu. Hah, Dengan suara siulan, pikiran Zhu Hengyu langsung menyatu dengan ular luling Yin Shen Yinlinger. Lalu, Zhu Hengyu mengendarai ular Shen Luo Yin dan mengebor sampai ke kepala domba pedang iblis. Awalnya, ketika Zhu Hengyu ingin datang, dia langsung mengendalikan ular Shen Luo Yin dan masuk ke kepala domba iblis pedang ganda. Tapi saya tidak pernah berpikir. Begitu dia mendekati kepala domba iblis pedang ganda, sensasi kesemutan yang tajam membuat Zhu Hengyu harus berhenti mendekat. Tubuh pedang iblis domba ditutupi dengan api hitam dan merah. Dan kobaran api ini adalah Chao Jian Jiangang. Jika Anda hanya mengebor di masa lalu, Anda pasti akan menabrak pedang yang kacau. Yang disebut Jiangang sebenarnya adalah perlindungan tubuh Jianqi yang dibentuk oleh kondensasi Jianqi. Jiangang kacau tertutup oleh permukaan tubuh domba iblis pedang pada dasarnya adalah roh pedang kacau. Kepala ini mengenai, dan tidak ada perbedaan antara menghadapi pedang Qi yang kacau di depan. Jika mereka semua berada di posisi yang sama. Jika semua orang adalah tubuh putih, mungkin Anda dapat mematahkan pedang dengan sentuhan keras. Tapi masalahnya sekarang adalah peringkat tubuh iblis Zhu Hengyu hanya 83. 16 paragraf lebih rendah dari lawan. Jika itu mengenai satu kepala itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah dikatakan bahwa kekalahan Yinlinger ditakdirkan tidak mungkin? Setelah Yinlinger dapat mengambil domba iblis pedang ganda ini, Zhu Hengyu itu memiliki satu lagi yang sangat kuat, bisa disebut binatang suci yang tak terkalahkan. Jika Anda bisa mengambil domba iblis pedang ganda ini, bahkan dengan Master Ekaristi Cahaya Putih, Zhu Hengyu memiliki kekuatan untuk bertarung. Di satu sisi, setelah Yinlinger menangkap domba iblis pedang ganda ini, Zhu Hengyu berubah menjadi pelatih binatang yang sangat kuat. Meskipun kekuatan individu, tidak mungkin untuk mencapai lompatan dalam waktu singkat. Namun, seperti semua orang tahu, kekuatan pelatih binatang bergantung pada Warcraft miliknya. Binatang penjaga dengan tubuh suci cahaya putih adalah pelatih binatang tingkat suci. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, menghadapi Baoshan, Zhu Hengyu tidak tahan sama sekali. Dalam kecemasan, Zhu Hengyu mengendalikan tubuh ular Shen Luo Yin, mengitari domba iblis pedang ganda secara terus-menerus dalam lingkaran. Apa yang harus saya lakukan jika saya memasuki Baoshan seperti ini, tetapi saya harus kembali dengan tangan kosong? Tidak, harus ada jalan, harus ada. Meskipun Ekaristi Cahaya Putih sangat kuat, itu jelas tidak sempurna. Hanya peperangan yang benar-benar kacau adalah kesempurnaan sejati, ketidaksempurnaan sejati. Bahkan Ekaristi Cahaya Putih pun cacat. Secara umum, para beku Ekaristi Cahaya Putih menyebut jenis cacat pintu kehidupan, atau pintu penutup. Nasib yang disebut. Padahal, itu artinya krusial. Setiap gerbang kehidupan biksu Cahaya Putih memiliki lokasi yang berbeda. Selain itu, gerbang kehidupan adalah opsional dan dapat disembunyikan. Gerbang kehidupan ini adalah kelemahan terakhir mereka. Setelah menebus kekurangan ini, Anda dapat dipromosikan menjadi perang semrawut. Jika Anda tidak bisa menebus cacat ini, Anda akan selalu terjebak dalam Ekaristi Cahaya Putih. Jelas, karena domba iblis pedang ini adalah tubuh suci cahaya putih, mereka juga harus memiliki takdir. Sekarang, Zhu Hengyu harus menemukan gerbang hidupnya sebelum akhir dari efek penindasan Suan Seancien Bell. Namun, di mana gerbang kehidupan orang ini disembunyikan? Untuk kekuatan Ekaristi Cahaya Putih, pilihan gerbang kehidupan adalah yang paling penting. Seseorang menyembunyikan pintu kehidupan di bawah ketiak. Seseorang akan menabrak gerbang dan berlatih di telapak kaki. Pilihan setiap orang berbeda. Adapun domba pedang iblis ini, tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Karena itu, nasibnya mungkin terbentuk secara alami, tanpa logika. Akibatnya, lebih sulit untuk diamati dan ditemukan. Dengan cemas berputar-putar di sekitar pedang dan domba iblis, mata Zhu Hengyu terus-menerus memindai tubuh besar pedang dan domba iblis, berusaha menemukan lokasi gerbang kehidupan.
7 atau 8 putaran berturut-turut. Akhirnya, mata Zhu Hengyu menyala, di antara tanduk ganda domba pedang iblis ganda. Di persimpangan dua sudut, daerah kecil yang tidak tercakup oleh Jian Gang ditemukan. Melihat area kecil seukuran jari, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lokasi tengkorak domba iblis pedang ganda. Tengkorak adalah seluruh tubuh, kecuali gigi, posisi tersulit. Dan, tidak seperti makhluk biasa. Tanduk ganda dari kambing pedang ganda bertemu tepat di atas kepala mereka, melintasi. Oleh karena itu, di daerah ini, meskipun tidak ada caos jiangang untuk dibahas tetapi pada kenyataannya, tidak perlu untuk caos jiangang untuk menutupi. Lapisan luar memiliki sepasang tanduk untuk perlindungan. Ada juga tengkorak yang paling sulit untuk dilindungi. Ada sedikit kekuatan untuk menembus pertahanan seperti itu. Jika Anda ingin memotong dua tanduk dan lapisan tengkorak, biksu manapun dengan peringkat yang sama tidak dapat melakukannya. Meskipun para biksu dari Chaos Warfare dapat melakukannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa ini jelas merupakan suatu hal yang tanpa pamrih. Ketegasan di sini telah melampaui pembelaan Chaos Jiangang. Terlebih lagi, ini tidak lebih dari sedikit, tetapi lebih dari 10 kali, atau bahkan puluhan kali. Saya tidak tahu apakah itu dipilih secara sengaja atau tidak sengaja. Gerbang kehidupan terlemah dari domba iblis pedang ganda, bahkan pengiriman hantu, muncul di titik terkuat dari seluruh tubuh. Bisa dikatakan, disinilah dua pedang-pedang domba adalah yang paling sulit dan paling tidak takut untuk menyerang. Biasanya, ketika dua pedang iblis-iblis bertarung satu sama lain, mereka menggunakan bagian ini untuk saling memukul. Dalam semua situasi, kekuatan pertahanan, kekuatan, dan kekerasan daerah ini sudah sebanding dengan senjata sihir. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan dan kekerasan tanduk ini. Menghadapi tubuh jiwa, ular Shen Luoyin tidak berguna. Di bawah kendali Zhu Hengyu, ular Shen Luoyin melayang di udara dan jatuh ke dalamnya. Tiba-tiba memasuki persimpangan dua tanduk, area yang paling sulit dan terkuat dari seluruh tubuh domba pedang iblis ganda. Titik terkuat juga merupakan titik terlemah. Pedang iblis pedang ganda ini, meski masih berada di ranah tubuh suci cahaya putih. Namun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak berbeda dari para biksu perang yang kacau. Seluruh tubuh lurus dan tanpa cacat, dan itu sempurna. Satu-satunya kekurangan terjadi pada bagian tubuh terkuat. Satu-satunya ketakutan dari domba iblis pedang ganda adalah dapat dikatakan sebagai biksu dari Departemen Jiwa. Namun, begitu Yinlinger merebut dua pedang-pedang domba, semuanya berbeda. Bahkan jika portal ini tetap ada, tidak ada yang berani menggali dari sini. Di depan Shen Luoyin Snake, leluhur Departemen Jiwa ini, siapapun yang masuk sama saja dengan berinvestasi di internet dan mencari jalan buntu. Fate Gate, juga dikenal sebagai Cover Gate. Alasan mengapa ada nama lain untuk pintu itu adalah karena beku itu tidak akan berusaha keras untuk melindungi pintu vital tersebut. Dalam keadaan normal, beku tersebut dengan sengaja akan memperkuat perlindungan di gerbang kehidupan. Tutupi posisi ini dengan baju besi, helm perisai, atau senjata ajaib lainnya. Karena itu, kunci yang paling terlindungi dengan ditutupi dengan baju besi dan perisai juga disebut pintu penutup. Belum lagi, betapa cerdiknya pintu deselerasi ganda ini dibiarkan. Di sisi lain, Zhu Hengyu dan Yinlinger sampai ke lautan pengetahuan tentang domba iblis pedang ganda. Saya melihat laut yang sangat kosong dan sadar dengan kabut hitam tebal, muncul di depan Zhu Hengyu dan Yinlinger. Rasakan keadaan Yinlinger. Awalnya, rencana Zhu Hengyu adalah untuk membawa Yinlinger, dan dia akan mengambil domba pedang iblis ganda. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa di medan gaya jam kuno hitam, waktu dan ruang masih. Yinlinger tidak bisa melakukan apapun, bahkan kesadaran paling dasar sekalipun. Ketika waktu diam, bahkan pikiran dan kesadaran stagnan. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus mengendalikan tubuh ular Shen Luoyin, sampai ke pusat domba iblis pedang ganda untuk mengetahui laut, dan melompat melewati dengan kecepatan penuh. Dalam suara tajam memecahkan langit, Zhu Hengyu telah mendorong kecepatan ke ekstrim. Zhu Hengyu tidak yakin berapa lama medan gaya jam kuno hitam ini dapat bertahan. Saat ini, kesadaran dan gagasan Zhu Hengyu semuanya terintegrasi dalam tubuh ular Shen Luoyin. Dewa di luar benar-benar di luar kendali. Suatu hari sebelum medan kekuatan dari lonceng kuno Xuanze menghilang, dia gagal mengendalikan kata-kata dari dua pedang dan domba iblis. Maka hanya satu roh pedang yang kacau dibutuhkan, dan daging Zhu Hengyu dapat dimusnahkan. Terbang jauh-jauh, Zhu Hengyu dengan cepat mencapai pusat domba pedang setan ganda mengetahui laut. Mundur, melihat sekeliling. Di tengah lautan pengetahuan tentang domba iblis pedang ganda, domba-domba kecil yang tak terhitung jumlahnya membeku di udara dalam berbagai postur. Domba-domba kecil ini jelas merupakan kesadaran dari domba iblis pedang ganda ini. Awalnya, seharusnya hanya ada satu kesadaran. Namun, di tubuh kedua pedang dan domba iblis ini, terlalu banyak roh pedang yang kacau terkumpul. Di bawah pengaruh Chaos Jianqi, kesadaran dan pikirannya tidak bisa mempertahankan kondisi stabil sama sekali.
Kira-kira dihitung, inti dari seluruh lautan pengetahuan ada 981 domba dari berbagai postur. 81 fragmen pikiran ilahi dapat digabung menjadi satu pemikiran ilahi yang lengkap. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda mengambil rumah secara langsung? Itu pasti tidak akan berhasil. Yinlinger ingin memenangkan rumah perlu bagi jiwanya sendiri untuk mengaktifkan. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mengambil alih hal-hal seperti mengambil alih. Jika Zhu Hengyu yang memulai penyitaan, Zhu Hengyu merebut domba iblis pedang ganda ini. Pada saat itu, Dewa Zhu Hengyu akan ditinggalkan. Karena itu, mobilisasi tidak lagi dimungkinkan. Situasi saat ini adalah Zhu Hengyu terjebak di sini. Bidang retak dari Suan Seancien Bell dapat bersentuhan kapan saja. Zhu Hengyu sudah bisa merasakan gemetaran di sekitar. Getaran semacam ini menunjukkan bahwa medan gaya jam kuno Suan setelah mulai menjadi tidak stabil. Saya khawatir itu belum lama sejak medan gaya runtuh. Jika Anda ingin mundur sekarang, itu sudah mustahil. Begitu dia menarik diri dari lautan pengetahuan tentang domba iblis pedang ganda, orang ini mungkin bangun. Dalam situasi yang dekat, Double Sword Demon Ship hanya membutuhkan roh pedang yang kacau, senjata Luo Yin Snake, dan Senian Zhu Hengyu, dan akan menderita trauma yang sulit untuk diperbaiki. Hal yang membuat Zhu Hengyu jalan keluar terbaik adalah, pada jarak yang begitu pendek, roh pedang kacau yang dikeluarkan oleh pedang iblis domba tidak bisa dihindari. Tidak peduli bagaimana Anda bersembunyi, Anda tidak dapat melarikan diri dari jangkauan yang dicakup oleh Chaos Sword Ki. Jika itu cukup jauh, bahkan jika kecepatan Chaos Sword Ki lebih cepat, bagaimanapun juga akan ada waktu reaksi. Selama ada sedikit waktu, Zhu Hengyu dan Yinlinger cenderung menghindar. Tetapi ketika tidak ada waktu untuk bereaksi, bagaimana Anda bisa menghindarinya? Pada dasarnya, saat aku melihat Chao Jian Ki, itu adalah saat dipukul. Karena itu, Zhu Hengyu tidak mundur. Dia harus menemukan cara segera mulai mengeksekusi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan teknik misterius yang hampir terlupakan, teknik jiwa kekaisaran. Pada saat itu, Zhu Hengyu memurnikan pangeran kedua dari klan ular laut, Haisan berdasarkan semangat jiwa kekaisaran. Dan itu terbuka, dan berdagang dengan keluarga ular laut. Tetapi sampai sekarang, Zhu Hengyu telah memulihkan pangeran kedua dan semua seni jiwa yang dilepaskan Zhu Hengyu sebelumnya. Dengan kekuatan Shen Luo dan kehadiran Yinlinger, Zhu Hengyu tidak perlu menggunakan seni jiwa yang rumit dan sulit digunakan sama sekali. Namun, jangan meremehkan seni jiwa kekaisaran. Jika dikatakan bahwa kekuatan Shenrou adalah hukum jiwa tertinggi, maka teknik jiwa kekaisaran ini adalah cara tertinggi untuk mengendalikan jiwa. Teknik jiwa kekaisaran bukanlah suatu kekuatan, tetapi suatu metode untuk memanfaatkannya. Zhu Hengyu bukan Yinlinger, dan tidak ada cara untuk mengendalikan kekuatan Shen Luo seperti Yinlinger dan memperbaiki tujuannya. Terus terang, meskipun Zhu Hengyu memiliki kekuatan Shen Luo, tetapi studi tentang jalan spiritual hampir nol. Tanpa bantuan pemahaman Yinlinger dan pencerahan kekuatan jiwa, ia tidak akan dapat menggunakan dan mengendalikan kekuatan Shenrou dengan cara yang menarik. Memiliki kekuatan dan menggunakan kekuatan sama sekali berbeda. Dengan tergesa-gesa, satu-satunya cara Zhu Hengyu bisa memikirkan adalah menggunakan seni jiwa kekaisaran untuk memperbaiki 81 fragmen jiwa dari dua pedang dan domba iblis. Tepat setelah ide ini, Zhu Hengyu pindah untuk pertama kalinya. Waktu terlalu sempit. Zhu Hengyu bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah ada solusi yang lebih baik. Alasan untuk ini adalah bahwa Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan bahwa getaran di ruang sekitarnya menjadi semakin jelas dan secara bertahap mulai meningkat. Itu tidak lama sebelum runtuhnya medan kekuatan bel kuno. Di antara pikiran-pikirannya, Zhu Hengyu mengendalikan ular Shenrou Yin dan memacu kekuatan 9 Dao Shen Luo. Kekuatan 9 Dao Shen Luo berubah menjadi 9 ular Sun Luo Yin, dan di udara, domba iblis pedang ganda yang ditangguhkan dalam berbagai posisi menelan masa lalu. Meskipun tidak ada suara, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam melihat potongan ular Shinoro Yin, membuka mulut yang tidak sebanding dengan tubuhnya, dan menelan seekor domba dalam satu gigitan. Sebanyak 9 ular Shenrou Yin, masing-masing ular Shenrou Yin, menelan pecahan pikiran 9 domba iblis pedang ganda. Setelah itu, Zhu Hengyu mendesak Shenrou Yin Snake, meluncurkan kekuatan Shenrou, dan menelan 9 fragmen Dao Senian yang mereka telan menjadi satu. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa dari 81 domba iblis pedang ganda menjadi satu, seni jiwa kekaisaran Zhu Hengyu dapat bekerja. Lagi pula, seni jiwa kekaisaran hanya dapat memperbaiki dan memperbudak 9 target paling banyak. Setelah jumlah ini terlampaui, tidak ada cara lain untuk jiwa-jiwa. Di bawah desakan Zhu Hengyu, di udara, 9 ular Dao Shen Luo Yin, secara bertahap berubah. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, 9 ular Shenrou Yin, tubuh berangsur-angsur mulai membengkak. Yang pertama adalah perut ular Shenrou Yin, yang secara bertahap menumbuhkan 4 kaki yang kuat dan kuat. Pada saat yang sama, sepasang tanduk kokoh secara bertahap tumbuh di atas ular Shenrou Yin.
Selain kurangnya rambut di sekitar tubuh, ular Shen Luyin ini menjadi kombinasi antara ular dan domba. Rambut tebal awalnya berubah menjadi sisik ular hari ini. Melihat pria merah gelap dengan ekor ular panjang dan sepasang tanduk tegak di atas kepalanya. Tiba-tiba, Zhu Hengyu sedikit terpana. Apa yang terjadi? Barang apa ini? Bagaimana kelihatannya, seperti unicorn. Ini juga merupakan tanduk panjang di bagian atas kepala, juga ditutupi dengan sisik dan juga ekor yang panjang. Terutama anggota badan dan tubuhnya, bukankah mereka keluarga domba? Hanya tanduk, sisik, dan ekor. Poin kuncinya adalah bahwa anggota badan yang kokoh dan tubuh yang kuat bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh ras kambing. Dalam hal tubuh dan anggota badan itu terlihat seperti harimau dengan 4 poin dan singa dengan 6 poin. Jika Anda mengabaikan tanduk di bagian atas kepala, ekor ular panjang, dan sisik di sekitar tubuh, itu benar-benar terlihat seperti hibrida dari klan iblis, klan harimau dan klan singa, binatang singa-singa. Dan keseluruhan terlihat, 2 tanduk di bagian atas kepala, ekor ular, sisik, dan tubuh dan anggota badan digabungkan. Tampaknya 8 poin seperti unicorn. Tapi tidak peduli seperti apa, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan tidak berguna ini. Dia menghela nafas panjang dan mendesak kekuatan Shenro lagi, mendorong 9 ular Shenro Yin, mencoba menggabungkan 9 ular Shenro Yin menjadi satu lagi. Dalam rencana Zhu Hengyu, 9 ular Shenro Yin masing-masing menelan pecahan 9 Dao Shenyan. Di bawah kesatuan 9 ular, 99 dan 81 fragmen Daois dapat digabung menjadi satu. 999, seseorang harus bisa dengan paksa melewati kekuatan Shen Luo, dan menggabungkan 81 fragmen dewa dari 2 pedang dan domba iblis menjadi satu. Kemudian, Zhu Hengyu dapat menggunakan seni jiwa kekaisaran untuk memperbaiki domba iblis pedang ganda ini. Sayangnya, rencana Zhu Hengyu sangat baik, tetapi dalam operasi yang sebenarnya, masalah terjadi. 9 ular Shenro Yin bisa digabungkan. Tapi fusi itu pastilah ular berkepala 9. Sekarang, setiap ular Shen Luyin telah menelan pecahan 9 Dao Shenyan, dan bahkan bentuknya telah berubah. Dalam keadaan ini, tidak mungkin untuk bergabung. Mungkinkah dikatakan bahwa domba iblis berkepala 9 dapat digabungkan? Sebenarnya, satu-satunya cara untuk menggabungkan fragmen Nian 81 dewa menjadi satu adalah dengan menelan semua fragmen Nian 81 dewa oleh ular-ular Yin. Dengan cara ini, Anda dapat kembali ke kenyataan dan memadatkan pikiran lengkap domba iblis pedang ganda. Sayangnya, situasi saat ini tidak memungkinkan Zhu Hengyu melakukannya sama sekali. Dia tidak punya banyak waktu. Itu adalah saat ketika 9 Shenro Yin ular bisa menelan 81 fragmen. Udara di sekitarnya melambai dengan keras. Pada saat berikutnya, bidang Gu Zhongli runtuh seketika. Waktu mulai berlalu lagi. Bahkan jika itu diperlambat untuk sementara waktu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukannya Zhu Hengyu tidak ingin ditelan dan disatukan oleh ular Shenro Yin. Sudah waktunya, sudah terlambat. Bahkan jika itu membagi 9 ular Shenro Yin, itu memakannya pada saat bersamaan. Hanya sesaat sebelum runtuhnya medan kekuatan lonceng kuno yang kan menelan potongan terakhir dari pemikiran ilahi. Hari ini, semuanya tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Ketika waktu mengalir lagi, dan Yin Linger mendapatkan kembali kesadaran. Semuanya telah menjadi kesimpulan terdahulu. Melihat kehampaan di depan mereka, 9 singa itu, seperti harimau, dan lebih mirip unicorn kecil. Tiba-tiba, Yin Linger tertegun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi tadi. Dalam perasaan Yin Linger, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari roh pedang yang kacau. Saat berikutnya, tetapi dewa yang berkedip, kehilangan kesadaran. Ketika kesadaran dipulihkan lagi, sudah muncul di sini. Zhu Hengyu dan 9 orang kecil juga muncul di depannya. Merasa bingung oleh Yin Linger, Zhu Hengyu dengan sabar menjelaskan bagian itu sekarang. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Yin Linger hanya bisa menghela nafas. Awalnya, pikiran tentang domba kecil ini sangat rapuh dan kacau. Tidak ada kesadaran, tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Bagus sekarang. Awalnya sangat rendah, tetapi sekarang dibagi menjadi 9 bagian. Bukankah orang bodoh ke-9 bahkan lebih bodoh? Dengan cara ini, gagasan Yin Linger untuk merebut rumah benar-benar mustahil untuk diwujudkan. Sebelum diubah, Yin Linger benar-benar bisa mengusir para dewa dari 2 pedang dan domba iblis. Bahkan dimusnahkan secara langsung. Tapi sekarang, di bawah operasi Zhu Hengyu, roh dari 2 pedang dan domba iblis telah bergabung dengan kekuatan Shen Luo. Media fusi adalah ide Zhu Hengyu. Jika 9 pikiran spiritual ini hancur, kekuatan pikiran mental Yin Linger sendiri dan kekuatan pikiran mental Zhu Hengyu akan hancur. Jelas, mutilasi diri dan mutilasi diri seperti itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Kekuatan pemikiran ilahi adalah yang paling misterius. Jika buruk, itu mungkin mengurangi kecerdasan, atau bahkan menjadi bodoh. Jenis cedera ini, bahkan untuk Zhu Xiaomei, tidak punya pilihan. Sihir Zhu Xiaomei dapat mendamaikan Zhu Yinyu, dan tidak ada cara untuk memperlakukan orang bodoh menjadi pintar.
Menghadapi situasi saat ini, Zhu Hengyu tidak punya pilihan. Dia hanya bisa membantu Yinlinger, leluhur dari Departemen Jiwa. Menghadapi bantuan Zhu Hengyu, Yinlinger tentu saja memiliki jalan. San Fan melibatkan kesulitan spiritual, dan spiritual, yang jarang bisa dia selesaikan. Dengan hanya sedikit perenungan, Yinlinger memberikan solusi. Dari sekarang ke sekarang, pedang iblis pedang ganda hanya memiliki satu tubuh, tetapi ia memiliki 9 dewa. Selain itu, 9 pemikiran Tao ini terlalu lemah untuk menghasilkan kesadaran diri, dan tidak memiliki kebijaksanaan untuk memiliki kebijaksanaan mereka sendiri. Setiap pemikiran ilahi terlalu lemah untuk menyingkat ide. Dan di antara 9 Dao Senian, itu tidak bisa lagi diintegrasikan. Karena itu, ini hampir merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Untungnya, bagaimanapun, ular Shen Luyin adalah leluhur dari Departemen Jiwa. Yinlinger berpikir kurang dari 1/4 jam, dan kemudian memikirkan cara. Sekarang, domba iblis pedang ganda tidak memiliki kesadaran sendiri, dan tidak mungkin memiliki kesadaran mereka sendiri. Dalam hal ini, Zhu Hengyu hanya menggunakan seni jiwa kekaisaran untuk memperbaiki 9 Daoisme dari 2 pedang dan domba iblis. Dengan menggunakan kekuatan pemikiran ilahi Zhu Hengyu sebagai panduan, kekuatan Shen Luo sebagai metode, dan teknik jiwa kekaisaran sebagai metode, 9 pemikiran ilahi Dao Senian dan Zhu Hengyu saling terhubung. Biarkan 9 Dao Senian berkomunikasi dengan Zhu Hengyu. Dengan cara ini, meskipun ke-9 kesadaran ini tidak dapat menghasilkan dan memiliki kesadaran diri, tetapi adalah mungkin untuk mengambil kesadaran Zhu Hengyu sebagai kesadaran. Menghadapi solusi yang diberikan oleh Yinlinger, Zhu Hengyu tidak memiliki kualifikasi untuk dipertanyakan. Dia mengatakan bagaimana melakukannya, lalu bagaimana melakukannya dengan baik. Dengan bantuan Yinlinger, Zhu Hengyu menarik kekuatan Senian, menggunakan kekuatan Shen Luo dan teknik jiwa kekaisaran, dan mulai mengorbankan 9 pikiran Daois dari 2 pedang iblis domba satu persatu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Seluruh proses pemurnian ternyata sangat halus. Karena dia bukan milik kesadarannya sendiri, Zhu Hengyu tidak menerima perlawanan selama seluruh proses pemurnian. Satu persatu. Setelah menghabiskan 9 jam, Zhu Hengyu menyempurnakan pemikiran 9 Daois dari domba iblis pedang ganda. Pada saat ke-9 pikiran Tuhan memurnikan. Di udara, 9 dewa menyerupai singa dan harimau, dan pikiran 2 pedang dan domba iblis tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Momen selanjutnya, semburan kesadaran mengikuti ikatan antara satu sama lain dan berteriak ke arah Zhu Hengyu. Jika hanya seorang Senian mengirim aliran kesadaran, Zhu Hengyu masih bisa menanggungnya. Lagi pula, bahkan jika semburan kesadaran adalah sungai Yangtze, Zhu Hengyu jelas merupakan bendungan di pantai besar. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, 9 Dao Senian dari domba iblis pedang ganda secara bersamaan mengirimkan toren ke arah Zhu Hengyu. Di 9 sungai Yangtze, semburan kesadaran yang luar biasa meraung ke dalam kesadaran Zhu Hengyu. Bahkan dengan latar belakang dan kekuatan Zhu Hengyu, ia langsung kehilangan penglihatan dan kehilangan kesadaran. Dalam kegelapan, Zhu Hengyu bermimpi. Dalam mimpinya, Zhu Hengyu menjadi kambing mungil dengan bulu putih. Setiap hari, ia mengikuti 3 saudara lelaki dan perempuannya, mengikuti di belakang orang tuanya, pergi ke tebing, dan memakan rumput yang lezat. Awalnya, semuanya sangat indah, dan semuanya sangat indah. Tapi suatu hari, tiba-tiba ada angin kencang dan hujan lebat. Anak domba kecil yang tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki pengalaman untuk menghindari hujan yang jatuh dari langit. Bersembunyi menjadi celah sempit. Hujan hari itu sangat besar. Layar hujan mengaburkan panggilan orang tuanya kepadanya. Itu juga menutupi tangisan domba memanggil orang tuanya. Panik tidak lama setelah lahir. Anak domba kecil yang hanya memiliki kesadaran diri hanya bisa bersembunyi di celah dengan rasa takut. Sambil menghindari hujan di langit, menunggu orang tua menemukan diri mereka. Sayang sekali bahwa, dia tidak menunggu orang tua atau saudara-saudaranya. Bersembunyi di celah, ia tersapu oleh air yang bergelombang. Makhluk yang sekarat di lembah Rif sepanjang tahun-tahun. Saat hujan, itu tidak harus menembus jauh ke dalam celah. Meskipun untuk saat ini, tampaknya terlindung dari angin dan hujan. Tapi hujannya terlalu deras. Jika tidak, air hujan yang terakumulasi di tanah akan mengalir di sepanjang jurang tanah. Mengikuti retakan yang tersapu oleh hujan, berguling ke bawah. Domba-domba muda yang bodoh sama sekali tidak menyadari hal ini. Karena itu, ketika air yang mengepul mengalir di sepanjang retakan, meskipun ia dengan kuat mendukung dinding batu yang retak dengan anggota tubuhnya, ia berjuang untuk seperempat. Namun pada akhirnya, kelelahan. Ketika energi terakhirnya benar-benar dikonsumsi, dia benar-benar kehilangan perlawanan. Tubuh kecilnya jatuh bersama arus. Di bawah kumparan air, tubuh domba turun sampai ke bawah. Itu melewati celah di tanah dan jatuh ke lubang hitam di dinding batu. Sudah jatuh ratusan meter, dan kemudian jatuh ke kolam. Namun, lubang itu bukan akhir. Ada pusaran besar di tengah-tengah lubang air. Pusaran yang berputar dengan kecepatan tinggi menyeret tubuh domba ke arah pusaran.
Meskipun domba kecil itu berjuang mati-matian dan ingin menyingkirkan tarikan pusaran, sayang sekali ia terlalu muda. Tidak ada energi sama sekali, dan saya tidak bisa berjuang dengan traksi pusaran air itu. Akhirnya, seperti daun mati, tubuh domba diseret ke dalam pusaran air. Di sekitar pusat pusaran, setelah beberapa belokan cepat, ia tenggelam ke pusaran. Anak domba itu jatuh sampai ke dasar air dan tidak tahu berapa banyak teguk. Tepat ketika anak domba berpikir dia akan mati. Tiba-tiba, dia tiba-tiba jatuh ke udara. Membuka matanya dengan ragu, melihat sekeliling. Sebelum dia bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, dia jatuh ke kolam lagi. Di bawah goncangan hebat, mata domba itu hitam, dan ia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun lagi, anak domba menemukan bahwa tempat ini benar-benar tempat persembunyian. Gunung dan lembah penuh dengan rumput. Ketika saya haus, saya datang ke kolam ini dan minum air yang manis dan enak. Karena mengantuk, dia menggali ke dalam rumput dan tidur dengan indah. Meskipun pada awalnya, dia masih merindukan ibu, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Namun, karena dia sadar, bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat. Terlebih lagi, dia terlalu muda untuk mengingat terlalu banyak. Segera, wajah orang tua dan saudara kandungnya kabur. Belakangan, dia bahkan tidak ingat seperti apa rupa mereka. Seiring berjalannya waktu, anak domba secara bertahap menjadi terbiasa dengan kehidupan sekarang. Riang, gratis. Meskipun dia akan kesepian dan kesepian sesekali, itu adalah sesuatu yang harus dia terima dan tahan. Hari-hari berlalu. Anak domba makan dan tidur setiap hari. Seiring waktu, domba menemukan bahwa ia semakin kesepian dan kesepian. Bosan putus asa, anak domba itu berbicara kepada dirinya sendiri. Mainkan game sendiri. Secara bertahap, saya tidak tahu kapan harus memulai. Ada suara di hati domba. Suara itu begitu lemah sehingga kata-katanya pun tidak jelas. Tetapi bahkan suara yang samar lebih menarik daripada mengobrol dengan diri sendiri. Waktu terus berlalu hari demi hari. Anak domba terus berbicara dan berkomunikasi dengan suara yang samar. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, suara itu akhirnya dapat berbicara, dan ia dapat berkomunikasi dengan domba dengan bebas. Dengan pasangan kecil, anak domba itu benar-benar bahagia. Meskipun ini pasangan kecil, dia tidak bisa melihat atau menyentuh. Anda hanya dapat berbicara dengannya di hati Anda. Namun demikian, domba kecil masih sangat puas dan sangat bahagia. Namun, jika hanya ada satu teman, itu masih terlalu monoton. Banyak permainan yang tidak bisa dilakukan dua orang. Seiring waktu, ia dan teman-temannya merasa bosan. Seringkali, mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa hari. Waktu terus berlalu hari demi hari. Akhirnya, suatu hari ada lagi suara samar di hati domba. Mendengar suara pasangan baru ini, domba kecil dan rekannya hampir bahagia. Setiap hari, ia dan teman-temannya terus mengobrol dengan mitra baru mereka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, mitra ketiga muncul dan tumbuh dengan cepat. Dengan yang pertama, pasangan kecil kedua. Ketiga, pasangan keempat secara alami tidak akan terlalu jauh. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Akhirnya, di jantung domba kecil, ada total 9 mitra kecil. Sejak itu, tidak ada mitra baru yang lahir. Namun, memiliki lebih banyak mitra tidak selalu merupakan hal yang baik. Seiring berjalannya waktu, saat domba makan rumput semakin banyak. Saya tidak tahu kapan ini akan dimulai, anak-anak domba dan teman-teman mereka penuh dengan emosi yang keras. Semua jenis perselisihan, semua jenis keributan, mulai muncul terus-menerus. Belakangan, domba kecil dan 8 rekannya bahkan berkelahi satu sama lain, dan pertarungan tidak terpisahkan. Menghadapi situasi ini, anak domba itu sangat sakit. Tetapi dia tidak bisa menghentikan kontradiksi dan konflik dari mitranya. Dirangsang oleh emosi yang keras itu, domba itu sendiri adalah yang paling kejam. Sebagian besar pertempuran adalah langkah pertamanya. Terutama kekuatan domba kecil mencapai tingkat tertentu, setelah membuka lautan pengetahuan. Dia dan 8 mitra bahkan lebih intim. Perang dan pertempuran kecil, hampir setiap hari. Didorong oleh emosi yang sangat mudah tersinggung, kesadaran mereka menjadi semakin kabur. Emosi yang semakin keras di hati mereka membuat mereka ingin berperang setiap saat. Selama huru-hara, saya tidak tahu tahun. Singkatnya, didorong oleh emosi yang sangat keras dan sangat mudah tersinggung. Dia dan 8 mitra berjuang setiap hari. Seiring berjalannya waktu, dia dan 8 rekannya mempelajari metode avatar secara terpisah. 9 domba kecil itu ternyata adalah 81 avatar, dan mereka terbalik di laut. Namun, semuanya memiliki sisi buruk, tetapi juga sisi baiknya. Dalam pertempuran tanpa akhir, setidaknya, mereka tidak bisa merasa kesepian, mereka tidak bisa merasa kesepian lagi. Karena itu, pertempuran hebat terus berlangsung begitu lama. Untuk waktu, domba kecil tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa rumput di lembah itu memiliki lebih dari 600 paku rumput. Sekarang, domba kecil tidak perlu makan. Bahkan jika mereka makan lebih banyak paku rumput ini, itu tidak akan membiarkannya meningkatkan kekuatannya.
Cukup minum air, dia tidak akan lapar. Sampai hari itu, sosok yang bersinar dengan cahaya hitam muncul dari langit. Anak domba kecil dan 8 temannya telah dipersatukan dengan cara yang langka, dan telah pergi ke dunia luar. 9 mitra kecil bekerja bersama. Tubuh domba itu langsung mengembang 9 kali. Pada saat yang sama, kekuatannya telah meledak 9 kali. Saudara-saudara konsentris dan keuntungan mereka dilanggar. Bersama dengan 8 temannya, ia melepaskan beberapa roh pedang yang kacau dalam upaya untuk menebas musuh yang menyerbu wilayah mereka. Tapi saya tidak pernah berpikir. Setelah bel yang kuat, ia dan 8 temannya benar-benar kehilangan kesadaran. Mengingat ini, Zhu Hengyu bergidik dengan pikiran yang gemetar. Membuka matanya, Zhu Hengyu melihat sekeliling. 9 domba kecil masih tergantung di udara. Dan dia sendiri bukan anak domba. Melihat 9 sosok di depan saya merasakan pikiran yang disampaikan dalam pikiran 9 dewa. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan, Yin Linger, leluhur dari Departemen Jiwa, juga membuat kesalahan langka. Setelah semua tubuh Yin Linger sebenarnya adalah pohon harta Yinsa. Ular Senro Yin ini hanyalah produk dari perpaduan kekuatan Yin Linger dan Shen Luo. Berkenaan dengan kekuatan Shen Luo, Yin Linger sebenarnya pada tahap meraba-raba, jauh dari sepenuhnya memahami itu. 9 sosok di depan mereka sebenarnya terpisah dari pikiran yang sama. Tampaknya menjadi 9, tetapi sebenarnya satu. Meskipun sendirian, dari 9 pemikiran Tao, masing-masing tidak cukup untuk menyingkat kesadaran. Tapi 9 pikiran Taois sebenarnya satu sama lain. Karena itu, kedua pedang dan domba iblis ini sebenarnya memiliki niat. Dari sekarang ke sekarang, domba kecil dan 8 gangguannya telah disempurnakan oleh jiwa kekaisaran Zhu Hengyu. Karena itu, meski kesadaran diri anak domba masih ada, tetapi dasar kesadaran berakar dalam pikiran Zhu Hengyu. Sukacita dan duka Zhu Hengyu adalah suka dan duka domba. Pikiran domba itu sama dengan pikiran Zhu Hengyu. Seperti 2 bunga mekar di cabang yang sama. Dalam persepsi domba, Zhu Hengyu adalah tuan rumahnya yang terdekat, paling baru, paling disegani dan favorit. Dan domba itu sendiri hanyalah aksesori dari Zhu Hengyu. Persepsi ini seperti otak mengakui bahwa itu adalah bagian dari tubuh. Jelas dan berakar dalam. Melihat 9 pria kecil di depannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Sebentar lagi, ke-9 lelaki kecil itu berubah menjadi 99 dan 80 lagi. Melihat 80 lelaki kecil menggelengkan kepala mereka, seperti singa, harimau, dan unicorn. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Apa ini? Panggil binatang itu. Ini sama sekali bukan binatang pemanggil. Bahkan, itu pasti perburuan untuk hewan peliharaan. Sederhananya, domba kecil ini sekarang peliharaan Zhu Hengyu. Sejak sadar, Zhu Hengyu sudah lama ingin memiliki hewan peliharaan. Hanya saja Zhu Hengyu sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu atau energi untuk memelihara hewan peliharaan. Dan tempat-tempat yang mereka kunjungi sangat berbahaya. Tanpa kekuatan, saya takut bahwa saya tidak akan bisa hidup lama. Tapi sekarang tidak apa-apa. Domba kecil ini tidak perlu Zhu Hengyu untuk mengurusnya sama sekali. Jika perlu, dia bisa mengurus dan melindungi Zhu Hengyu. Dan, bahkan di tempat-tempat berbahaya, pria ini pasti berani pergi. Dia bisa pergi kemanapun Zhu Hengyu bisa pergi. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak bisa pergi, pria kecil ini masih bisa pergi. Hewan peliharaan sekecil itu benar-benar cocok dengan hati Zhu Hengyu. Hewan peliharaan seperti itu benar-benar sebuah pertemuan tetapi bukan permintaan. Setelah memanen hewan peliharaan yang sangat kuat, Zhu Hengyu secara alami sangat bahagia. Bahkan anak-anak Yinling iri pada mereka. Tapi Yinlinger juga tahu bahwa hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Dengan kemampuannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa memenangkan pria kecil itu. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki laut. Setelah benar-benar menyempurnakan domba menjadi hewan peliharaan berburu, Zhu Hengyu dan Yinlinger mempelajarinya secara tidak sadar. Pedang iblis pedang ganda biasa, sulit tumbuh di atas perak. Anda tahu, Cao Jian Jianqi adalah yang paling mudah marah. Seperti kuda liar itu, atau sapi gila-gila. Roh, kesadaran, perhatian, dan jiwa akan terpengaruh setiap saat. Jika bukan karena domba iblis pedang ganda berbakat, yang hanya bisa hidup selama 2 atau 3.000 tahun, mereka akan mati karena gas pedang kacau meledak di tubuh. Dan si kecil ini tidak hanya dipromosikan menjadi domba iblis perak. Bahkan di luar ranah domba iblis emas gelap 3 butir, mencapai batas domba iblis emas 9 butir hitam. Satu langkah lebih jauh, Anda dapat mencapai tubuh perang Chaos Demon Ship. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Dimanapun ada, itu harus masuk akal. Setelah diskusi antara Zhu Hengyu dan Yinlinger, jawabannya dengan cepat dirangkum. Alasan mengapa si kecil ini dapat tumbuh hingga saat ini pasti memiliki bakat dan kualifikasi super. Tanpa bakat dan kualifikasi seperti itu, tidak mungkin mencapai posisi ini. Selama puluhan juta tahun terakhir, bukan hanya si kecil yang jatuh ke ruang ini. Bahkan, ada anak domba iblis 2 pedang iblis lain yang jatuh ke ruang ini.
Sangat disayangkan bahwa dia tidak menunggu sampai dia mencapai posisi saat ini, dan dia sudah setengah jalan, sekarat langsung karena menabrak, memukul, atau tersedak air. Yang bisa didapat di sini hanyalah mayat. Setan kecil ini dapat bertahan hidup, tetapi bukan karena keberuntungan. Sepanjang jalan, dia telah berjuang keras untuk bertahan hidup. Selain keberuntungan, yang lebih penting adalah bakat dan kemampuan, dan upaya yang paling penting. Jelas, rangkaian elemen ini, domba kecil ini memiliki semuanya. Namun, itu tidak cukup untuk sampai di sini hidup-hidup. Sangat mudah untuk bertahan hidup, tetapi jika Anda ingin hidup begitu lama, dan menaikkan pangkat tubuh iblis menjadi 9 butir domba iblis emas gelap yang belum pernah ada sebelumnya, itu benar-benar terlalu sulit. Setelah penelitian Zhu Hengyu dan Yin Linger, ada 3 alasan utama mengapa seekor domba bisa hidup begitu lama, dan mengolah setan ke tubuh suci cahaya putih. Alasan pertama adalah karena si kecil ini memiliki bakat, kualifikasi, dan potensi yang cukup. Bahkan, ia mampu mencapai ruang ini hidup-hidup, itu sudah menjelaskan segalanya. Si kecil ini, meskipun tidak dipilih oleh manusia, adalah mahakarya alam. Ia memilih bibit yang baik dengan cara yang khusus. Alasan kedua adalah karena lingkungan di sini sangat bagus. Tidak ada pesaing dan tidak ada ancaman. Selama Anda tidak ingin mati, Anda tidak akan dibunuh oleh makhluk lain. Yang paling penting adalah penuh dengan lubang dan lembah, ditutupi dengan rumput pedang. Selain itu, setiap rumput pedang ditutupi dengan paku rumput. Domba kecil ini dapat tumbuh menjadi cahaya putih, dan memiliki hubungan penting dengan rumput-rumput pedang ini. Meskipun bilah rumput pedang mengandung ki pedang yang kacau, pedang ki yang kacau di bilah rumput sangat membingungkan dan sangat kejam. Bahkan setelah mencerna dan menyerap ki pedang yang kacau ini, sulit untuk mengendalikannya. Di rumput-rumput pedang, roh pedang kacau yang terkandung di dalamnya jauh lebih lembut. Meskipun juga memiliki karakteristik kekacauan dan lekas marah, tetapi dibandingkan dengan roh pedang kacau yang terkandung dalam bilah rumput pedang, itu lebih ringan dan aku tidak tahu berapa kali. Alasan ketiga juga merupakan alasan terpenting. Itu karena si kecil ini, karena terlalu kesepian, dan kesadaran diri terpecah. Satu pemikiran ilahi dibagi menjadi 9 cara. Dengan cara ini, dampak kesal dari Chaos Sword Ki tidak lagi dihadapkan oleh Dewa Utama Domba, Nian, sendirian untuk menanggung. Sebagai gantinya, mereka membagikan gagasan tentang pikiran utama dan 8 poin pikiran, dan membagikannya bersama. Jika hanya ada satu pemikiran ilahi, maka paling banyak. Anda hanya dapat mempromosikan iblis ke 3 pola emas gelap. Lebih jauh, tidak ada ruang atau ruang untuk perbaikan. 9 Dao Senian bertarung melawan dampak Chaos Sword Ki bersama-sama, potensi telah meningkat 9 kali lipat. 3 pola emas gelap jauh dari batasnya. Setiap pemikiran ilahi sudah cukup untuk mendukung serangan gas pedang yang kacau dari tubuh iblis. Kemudian avatar 9 Daoi secara alami dapat dipengaruhi oleh roh pedang kacau dari 9 segmen neraka. Oleh karena itu, pada tubuh iblis 90 segmen, si kecil, dengan bantuan 9 pikiran Taois, baru saja mengangkat tubuh iblisnya ke tubuh suci cahaya putih 99 segmen. Ini lebih dari atas dasar 9 titik gangguan. Secara kebetulan, si kecil menyadari gangguan yang lebih dalam. 9 pikiran dibagi menjadi 9 poin. Dengan cara ini, si kecil memiliki 991 pikiran yang mengganggu. Dalam hal dunia kultivasi, itu akan disebut Jiu Jiu Guizhen. Atau mungkin 9 hingga 9. Ikuti jalan ini. Ketika 81 orang kecil itu mengalihkan pikiran, semua berkembang ke ranah daceng. Kemudian 81 disintegrasi bergabung menjadi satu, dan Anda dapat menembus tubuh suci cahaya putih dan secara resmi maju ke tubuh perang yang kacau. Menghadapi kenyataan ini, Zhu Hengyu dan Yin Linger keduanya diam-diam dikagumi. Meskipun dari sudut pandang tertentu, si kecil bisa tumbuh hingga hari ini, ada terlalu banyak faktor kebetulan. Tetapi pada kenyataannya, mencicipi dan merasakan memiliki semua bahan yang diperlukan dalam semua kecelakaan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.